Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Fubar season pertama, episode ke-8 sekaligus menjadi episode terakhir di season ini. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pasca kejadian ledakan yang mengakibatkan Boro dan Emma terjebak dalam situasi yang sama, yaitu mereka harus saling menyelamatkan satu sama lain atau saling membunuh satu sama lain. Meskipun sempat terjadi pertarungan kembali di antara mereka berdua, namun Emma merasa mereka tak memiliki waktu yang banyak untuk menyelamatkan diri jika waktu dihabiskan dengan bertengkar. Hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan di mana Emma akan membantu Boro keluar dari tempat ini melalui ventilasi, asalkan Boro mau diajak bekerja sama. Di satu sisi, Rue masih bergelut dengan segala cara untuk menyelamatkan nyawa dari Aldon. Dan Luke masih tetap sama, mengkhawatirkan keberadaan dari Emma. Ketika Rue sedang berdiskusi dengan dokter terkait penanganan luka dari Aldon, Luke ternyata mendapatkan informasi dari direktur, Barry serta Tina terkait keberadaan dari Emma. Menurut Tina, Luke hanya memiliki waktu sekitar 14 menit saja untuk mencari keberadaan dari Emma, yang pasti akan mencoba untuk keluar dari ventilasi. Direktur Dot pun mencoba mempertanyakan perkiraan keselamatan Emma. Luke berpikir tingkat keselamatan putrinya hanya berkisar 50-50 saja. Baik Emma maupun Boro sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Meskipun saat itu Boro terus membicarakan bagaimana ia bisa merasa dispesialkan oleh seorang Luke ketika dirinya masih sangat kecil. Karena Emma tak ingin mendengar perkataan Boro, ia justru memintanya untuk terus menimbun barang agar ia bisa mencapai ventilasi. Lalu setelah Luke mencari letak keberadaan ventilasi itu, akhirnya ia menemukan satu ventilasi terakhir yang berada di atas gedung. Ia mencoba untuk meneriaki nama Emma, tetapi tak ada tanda-tanda Emma menyaut perkataannya. Hingga tiba-tiba, ia mendengar suara gerakan dari dalam yang membuat Luke langsung mendengarkan suara tersebut, yang rupanya suara itu adalah kode Morse dari seorang Emma. Luke bisa memahami kode Morse tersebut dan mereka langsung saling membalas. Ketika Emma hendak menaiki ventilasi, Boro sempat menahannya hingga Emma mengancamnya terlebih dahulu, hingga barulah Boro mau melepaskannya. Di sisi lain, Rue masih bergelut dengan kepercayaannya yang masih tak berani untuk menyelamatkan nyawa dari Aldon. Padahal dokter telah memperingatinya untuk segera menyayat salah satu bagian dari dada kiri Aldon agar aliran oksigen bisa memompa kembali ke jantungnya. Sembari melihat ke arah pisau lipatnya, Aldon berkata jika ia tak ingin lagi kehilangan nyawa seseorang akibat apa yang telah ia lakukan. Semua orang tahu, Rue pernah membuat ayahnya masuk ke dalam penjara sehingga sang dokter meyakinkannya jika itu semua bukanlah salah dari Rue. Barulah ketika dokter meyakinkannya, Rue berani menyayat dada dari Aldon sehingga darah mulai kembali mengalir. Sementara itu, Luke akhirnya bisa melihat wajah dari Emma beserta Boro yang telah keluar dari ventilasi. Saat itu Emma tak bisa menggapai lengan yang Luke ulurkan. Sempat Boro meminta agar ia dahulu yang diselamatkan, tetapi Dot mengancam Luke untuk tak mengeluarkan Boro dari tempat itu sehingga Emma lah yang dibantu terlebih dahulu olehnya. Setelah Emma berhasil naik, rupanya Luke tak ingin menyelamatkan Boro. Kini ia dikecewakan 2 kali olehnya sebagai sosok ayah yang Boro idamkan. Luke beralasan karena ia tak ingin menyelamatkan Boro agar dirinya tak dipenjara setelah keluar dari sini. Tak lama kemudian tempat tersebut pun meledak setelah semua anggota CIA berhasil keluar. Emma juga telah mendapat titik koordinat helikopter yang akan menjemput mereka berdua. Saat mereka sedang berjalan, Emma tiba-tiba mengakui kesalahannya di hadapan Luke. Ia mengaku jika dirinya terkadang tak menganggap kesalahan itu sebagai tindakan dari perbuatannya. Baik Luke maupun Emma sama-sama meminta maaf. Kemudian mereka mengkonfirmasi jika target berhasil dihabisi. Semua orang tampak senang, termasuk Tina dan Barry yang baru saja mendapat informasi bahwasannya Tina bertahan di CIA setelah NSA memperpanjang kontraknya. Ia langsung mencium Barry karena dirinya tahu Barry lah yang mengusahakan agar dirinya tetap berada di CIA. Di dalam helikopter, Emma memperingati Rue untuk segera membawa Aldon menggunakan ambulans tiba mereka di darat. Namun Rue tak ingin Emma mengaturnya, karena ialah yang menyelamatkan nyawa dari Aldon sehingga dirinya pula yang berhak untuk menjaga keamanannya. Karena tak ingin berdebat, Emma mengiyakan permintaan itu. Lalu ia juga menghampiri ayahnya yang sedang melamun. Rupanya Luke masih memikirkan Boro, di mana bertahun-tahun lalu ia sudah tak lagi menganggapnya sebagai seorang anak. Emma menekankan bahwa Boro telah dewasa, ia bisa bertindak atas dirinya sendiri, termasuk membahayakan nyawa banyak orang. Lalu setelah tiba di daratan, mereka berdua menghadap kepada Dot yang memberi apresiasi setinggi-tingginya karena telah berhasil menghabisi seorang Boro Polinia. Dot juga bertanya bagaimana bisa Emma meyakinkan Boro untuk bekerja sama.
Padahal ia tahu seberapa sulit dirinya bertahan hidup ketika masih di Sardovia. Emma mengaku ia hanya menipu Boro dengan berkata dan akan membantunya kabur dari pelarian. Setelah itu ayahnya datang dan mereka menjebak Boro hingga tak bisa keluar dari gedung tersebut. Perbincangan berlanjut pada di mana Dot ingin memperpanjang kontrak mereka berdua sebagai kesatuan tim. Tetapi sayangnya Luke di sini menolak karena ia tak bisa lagi melanjutkannya. Beruntungnya Luke masih mempersilahkan Emma untuk melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai seorang CIA jika ia merasa ingin. Sembari berpikir, Emma ternyata masih membutuhkan seseorang Luke sebagai pemimpin. Ia akan memikirkan kontrak tersebut terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba Luke mendapat telepon dari istrinya saat mendengar suara Telly. Raut wajah dari Luke tiba-tiba berubah. Rupanya keesokan hari itu adalah hari di mana Telly akan menikah dengan seorang Donatello. Ia telah bersiap-siap untuk menjalani hari biasanya. Bahkan Donnie pun tak sabar untuk melihat wajah dari Telly di gereja nanti. Ketika sedang menunggu, Donnie menyempatkan diri untuk berbincang dengan Barry dan putra dari seorang Luke yang baru saja mendapat jackpot dari aplikasi miliknya. Saat mereka sedang berbahagia, datanglah seorang Luke yang hanya ingin mengucapkan selamat kepada Donnie dan Telly. Ia juga tak ingin masa diundang olehnya, karena ia tak ingin mengacaukan suasana. Namun rupanya Donnie mempersilahkan Luke untuk datang, karena ia ingin melihat Luke di hari bahagianya. Ketika Luke sedang meminum bir sendirian di pesta, rupanya Telly dan Emma datang melihat keberadaannya. Luke juga dengan cepat memberikan bunga yang ia bisa sengaja bawakan untuknya. Luke berkata jika ia sangat bahagia Melly bisa menikah dengan kekasih pilihannya. Meskipun beberapa hari ke belakang Telly dibuat sedih olehnya. Dan karena Telly tak ingin bersedih hari pernikahannya, ia meninggalkan mereka berdua terlebih dahulu. Lalu Emma memarahi Luke karena telah bersikap bodoh. Bagaimana tidak, rupanya Telly menerima lamaran dari Donnie dengan kondisi sedang mabuk dan gelisah akibat perbuatannya. Ia merasa ibunya tak pernah sebahagia itu saat Luke mencoba untuk mengajaknya kembali bersama. Dan ketika ia sedang bahagia, Luke justru kembali menghancurkan kehidupannya begitu saja. Sempat terjadi percakapan di antara mereka berdua di mana Carter mengaku ia baru saja putus dari kekasih barunya dan berharap bisa kembali bersama Emma. Namun sayang, Emma justru tak menanggapi kabar itu dan pergi begitu saja untuk mempersiapkan biolanya. Di satu sisi, Barry sedang menunggu kehadiran dari Tina untuk menemaninya di gereja. Tapi saat itu Tina masih sibuk mengolah kode enkripsi dari anak buah Boro yang sepertinya sedang mencari aset-aset milik Boro yang masih belum disita. Meskipun begitu, ia berjanji akan segera tiba di sana. Di luar gereja, terlihat pesaing dari Luke di bidang bisnis sedang mencoba untuk menghancurkan kehidupannya dengan menyusup ke dalam mobil milik Luke. Mereka juga mencoba untuk memasukkan sadap agar bisa mendengar pembicaraannya. Saat itu pula, Luke menghampiri Telly untuk kedua kalinya. Kali ini, ia meminta kepada Telly untuk tak menikahi Donnie. Ia meminta maaf karena akan kembali menyakitinya. Tetapi Luke yakin Donnie bukanlah pilihan yang tepat untuknya. Sebagai bukti agar Telly percaya, Luke mengakui semuanya di mana ia mengaku dirinya adalah seorang agen CIA. Telah melakukan banyak misi internasional sehingga harus meninggalkan Telly berkali-kali. Ia juga bukan seorang penjual alat gym. Dirinya telah membunuh banyak orang. Dan Luke juga memberikan flash disk berupa bukti rekaman ketika ia bertugas di Mozambik, serta sebuah rencana penghargaan jasa internasional. Luke kembali berkata, ia akan terus mencintainya setiap hari, meskipun Telly tetap bersikap untuk menikahi seorang Danny. Ketika semua orang tengah menunggu kehadiran dari Telly, rupanya datang ledakan dari luar gereja yang membuat mereka semua langsung tiarap. Tak hanya itu, rupanya pasukan bersenjata pun tiba-tiba masuk ke dalam gereja, berusaha untuk mencari keberadaan dari Emma dan Luke. Emma yang kebetulan membawa senjatanya langsung mencoba mempertahankan diri. Begitupun dengan Luke yang keluar dari ruangan pengantin. Mereka mencoba mempertahankan orang-orang sekitar yang mulai panik. Ketika Emma dan Luke sedang melindungi warga sipil, rupanya Aldo dan Drew sedang berkonsultasi dengan dokter terbaik permasalahan mereka berdua. Beruntungnya, penyerangan tak berlangsung lama karena Emma beserta Luke dapat melumpuhkan puluhan pria bersenjata itu dengan mudahnya. Namun, serangan tak berhenti sampai di situ saja. Karena ternyata Boro yang diperkirakan telah terbunuh terbakar habis, kembali datang secara tiba-tiba untuk mengancam nyawa dari Telly. Dengan wajah penuh luka bakar, Boro mengancam agar Luke dan Emma mau saling membunuh satu sama lain. Dengan begitu ia akan melepaskan seorang Telly. Boro juga mengungkapkan rasa kecewaannya ketika ia telah dikhianati berkali-kali oleh mereka berdua. Dan ketika Emma dan Luke telah menuruti permintaan dari Boro untuk membunuh satu sama lain, rupanya Telly mengeluarkan medali pembelian Luke lalu menancapkannya hingga Boro kesakitan dan berhasil melepaskan tangannya. Di saat itulah Emma beserta Luke langsung menghujani tubuh dari Boro dengan peluru hingga darah berhamburan dari tubuhnya. Setelah Boro terbunuh, barulah Aldo dan Drew datang dengan sebagai bagian dari eksekutif terakhir.
Tak lama kemudian, Van datang untuk menyebut mereka karena ternyata ancaman terhadap agen CIA akan dimulai sekarang. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Fubar, Barry yang baru saja mengakui jika dirinya, Emma dan Luke adalah seorang agen CIA kepada Telly. Tanya itu, Alden juga Rue mengakui hal yang sama. Kemudian Luke mendapat informasi jika ternyata semua data pribadi milik agen CIA baru saja bocor, sehingga kemungkinan besar mereka akan diincar oleh banyak teroris internasional yang memiliki dendam kepadanya. Dan pembahasan series dari Fubar season pertama episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari season pertama dari series Fubar? Tentunya, melihat dari ending, kita semua bisa menyimpulkan bahwasanya Fubar akan berlanjut ke season 2. Tetap stay tune di channel Sneakflix, karena kita akan terus up to date untuk membahas series-series yang menarik serta membuat kalian terhibur. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, klik tombol subscribe jika kalian belum berlangganan, dan sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.